Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar KD1 yaitu mengenai keseimbangan dan gerak rotasi. Namun, di pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari satu subbab terlebih dahulu yaitu dinamika rotasi. Nah, sebelum masuk ke materi nih, ada pertanyaan yang akan Bu Uhti ajukan terlebih dahulu. Kita kan akan belajar dinamika rotasi. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rotasi? Ada yang bisa menjawab? Sudah ya kayaknya di SMP kalian belajar rotasi. Nah, rotasi adalah gerakan sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putarnya atau sumbu rotasi. Kalau di SMP biasanya kalian kenal dengan pengertian gerakan berputar pada porosnya kayak gitu. Nah, di sini Bu Uhti beri pengertian yang lebih baik, yaitu sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putarnya atau sumbu rotasinya. Contoh gerakan apa yang berputar pada sumbu rotasinya? Yaitu gangsing. Kalian pernah main gangsing? Nah, gangsing kayak gini ya. Gangsing itu kan berputar pada sumbu putarnya. Sumbu putarnya yang ini. Nah, selain gangsing, coba kalian bisa menyebutkan tidak contoh gerakan rotasi yang lain? Dapatkah kalian menyebutkan contoh gerak rotasi lain yang berada di lingkungan sekitar kita? Ayo sebutkan. Coba kalian sebutkan 3 gerak rotasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini jadi tugas kalian nanti ya. Silakan diamati lingkungan sekitar kalian. Kira-kira apa sih gerak rotasi yang ada di sekitar kita? Nah, ini nanti kalian isi. Lanjut lagi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai gerak rotasi, coba kita review kembali materi pembelajaran di kelas 10. Kalian kan sudah kelas 11 nih, berarti sudah melewati pembelajaran di masa kelas 10. Bu Uhti mau mereview lagi nih pengetahuan kalian di kelas 10, yaitu tentang gaya dan gerak lurus. Di kelas 10 kan kalian belajar tentang gaya dan gerak lurus ya. Nah, di kelas 10 kita mempelajari bahwa penyebab dari sebuah penyebab dari sebuah gerak lurus adalah gaya. Ya enggak? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebelumnya, gaya itu dapat diartikan sebagai tarikan dan dorongan. Ketika sebuah meja ditarik itu berarti diberi gaya ke depan oleh seorang anak, meja akan bergerak lurus ke depan. Nih, di gambarnya, misal ada meja, ditarik. Gaya itu kan berupa tarikan atau dorongan ya. Ketika ditarik ke depan, nah, mejanya akan bergerak lurus searah dengan arah gayanya, ya enggak? Otomatis kalau Bu ditanya apa yang menyebabkan meja ini bergerak, jawabannya adalah penyebab meja bergerak lurus adalah gaya tarik seorang anak. Jadi penyebab gerak lurus adalah gaya. Contoh lain, sama halnya ketika benda didorong. Tadi gaya adalah tarikan atau dorongan ke belakang oleh seorang anak, meja akan bergerak lurus juga ke belakang searah dengan arah gaya yang diberikan. Misal ada meja nih, didorong sama seorang anak ke belakang. Mejanya juga akan bergerak searah dengan gaya yang diberikan oleh anaknya, ya enggak? Jadi kalau pertanyaannya sama kayak tadi, apa yang menyebabkan meja bergerak lurus ke belakang? Jawabannya adalah gaya dorong dari si anak, ya enggak? Nah, kalau sekarang pertanyaannya adalah kita kan akan belajar tentang gerak rotasi. Kalau tadi adalah gerak lurus, kalau gerak rotasi
Dari ilustrasi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak lurus yang terjadi pada meja disebabkan karena adanya gaya tarik atau dorong dari seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan gerak rotasi? Apa yang menyebabkan benda bergerak rotasi? Kalau tadi benda bergerak lurus, penyebabnya adalah gaya. Apakah benda yang bergerak rotasi juga penyebabnya gaya? Gaya kan tarikan dan dorongan. Coba kalian menarik atau mendorong benda, apakah bendanya akan bergerak rotasi? Tidak ya. Jadi penyebab dari gerak rotasi itu bukan gaya, tapi apa? Tapi adalah torsi atau torka. Penyebab sebuah benda bergerak rotasi disebut dengan momen gaya. Momen gaya juga sering disebut dengan torsi atau torka. Lambangnya seperti ini, to. Ingat, momen gaya berbeda dengan gaya ya. Tadi, gaya adalah penyebab gerak lurus, sedangkan momen gaya adalah penyebab gerak rotasi. Jika gaya adalah penyebab gerak lurus, maka momen gaya adalah penyebab gerak rotasi. Salah satu contoh gerak rotasi yang sangat dekat dengan lingkungan sekitar kita adalah pintu. Kalian nggak pernah kebayangkan kalau pintu itu sebenarnya bergerak rotasi. Kenapa bisa disebut pintu bergerak berotasi, Bu Uhti? Coba kalian perhatikan pintu yang ada di rumah kalian. Adakah pintu di rumah kalian? Adakah pintu di kamar kalian? Di rumah kalian tuh nanti sangat banyak pintu ya. Padahal pintu itu adalah salah satu contoh gerak rotasi. Pintu merupakan salah satu contoh gerak rotasi yang sangat dekat dengan kita. Walaupun gerak rotasi yang terjadi pada pintu tidaklah mengalami rotasi satu putaran. Jadi pintu itu bergerak berotasi. Misal ini pulpennya adalah pintu. Pintu kan bergerak rotasi. Kalau dibuka gini, dia nggak bergerak rotasi ya. Tuh berputar pada porosnya. Porosnya yang mana? Engselnya di sini. Pintu bergerak rotasi seperti ini. Misal dibuka, tutup, buka, tutup, kan bergerak rotasi. Tapi rotasinya tidak satu putaran penuh. Pintu merupakan salah satu contoh gerak rotasi yang sangat dekat dengan kita, walaupun gerak rotasi yang terjadi pada pintu tidaklah mengalami gerak rotasi satu putaran penuh. Pintu hanya berotasi sekitar 90 derajat sampai 180 derajat, dan yang bekerja sebagai sumbu putarnya adalah engsel pintu. Nah, sekarang coba kita amati pintu yang ada di rumah kita masing-masing dan lakukan beberapa hal berikut ini pada pintu. Percobaan yang pertama, coba ya kalian dilakukan nih, harus dilakukan di rumah kalian, di pintu rumah kalian. Coba kalian dorong itu artinya apa? Memberikan gaya pada pintu di titik sama, yaitu titik kuning, merah, dan hijau. Ini titiknya nggak ada ya, misalnya di sini. Nih, yang gambar ini gambarnya nggak ada titiknya. Nah, kuning harusnya di tengah ya. Jadi percobaan pertama, coba kalian dorong itu kan memberikan gaya ya, pada pintu di titik yang sama, di titik kuning dengan besar gaya yang berbeda. Oh ya, ini benar-benar, ini gambarnya benar, ini gambarnya betul. Nah, jadi ini ada pintu rumah kalian, ini gagang pintunya. Nah, Bu Uhti minta kalian coba dorong atau coba membuka pintu di titik yang sama, di gagang pintunya, tapi besar gayanya beda-beda. Besar gayanya beda gimana Bu Uhti? Yang pertama sekuat tenaga, yang kedua biasa aja, yang ketiga dengan lemas. Itu kan berarti besar gaya yang kalian berikan pada pintu beda-beda ya. Nah, kira-kira nih setelah kalian mencoba percobaan yang Bu Uhti minta, kira-kira pintu akan lebih mudah terbuka dengan gaya yang seperti apa? Gaya yang besarkah, sedangkah, atau kecil? Nah, di sini dijawab.
Silakan dijawab. Kira-kira pintu akan lebih mudah terbuka ketika kalian buka dengan sekuat tenaga, buka dengan biasa saja, atau buka dengan lemas. Nah itu dicoba loh. Ini karena harus dijawab dan dikumpulkan nanti. Nah, percobaan kedua nih sekarang. Sekarang coba kalian dorong apa? Memberikan gaya pada pintu di titik yang berbeda. Ada titik merah, kuning, dan hijau. Nah, di sini nih, merah itu yang digagang pintu. Kuning itu di tengah, yang hijau itu yang dekat dengan engselnya. Dengan besar gaya yang sama, diusahakan kayak tenaga kalian memberikan gaya atau membuka pintu itu diusahakan sama, dikira-kira saja. Nah, kira-kira pintu akan mudah terbuka saat kalian dorong di titik yang mana? Ketika digagang pintu, atau di tengah-tengah, atau justru yang di dekat engsel nih. Kalian membuka pintu di dekat engsel. Kira-kira lebih gampang yang mana? Dijawab ya di sini. Kalau kalian sudah melakukan dua percobaan ini, kalian akan menemukan suatu jawaban nih. Suatu jawaban berupa kesimpulan. Kesimpulan seperti apa sih? Nah, ini dari kedua aktivitas tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi gerak rotasi pada pintu. Yang pertama, faktornya adalah besarnya gaya. Gaya itu kalau di pintu dibuka dengan sekuat tenaga, biasa aja atau lemas tuh ternyata gampangan mana sih? Nah, itu besarnya gaya itu mempengaruhi. Dan yang kedua adalah lengan gaya. Lengan gaya itu apa sih? Lengan gaya adalah jarak antara gaya dengan sumbu putar. Kita balik lagi ke gambar yang percobaan kedua. Di sini Bu Ukti minta kalian membuka pintu di 3 titik yang berbeda ya. Yang lengan gayanya masing-masing juga berbeda. Yang titik merah lengan gaya adalah jarak gaya dengan sumbu putar, atau tadi apa? Bu Ukti bilangnya, lengan gaya adalah jarak antara gaya dengan sumbu putar, betul ya? Sumbu putar itu kan engsel di sini. Di sini ya engsel. Jadi, pas di titik merah, jaraknya dari titik merah diberikan gayanya sampai ke engselnya itu kan lebih jauh ya daripada titik kuning dan titik hijau. Kalau titik hijau jaraknya lengan gayanya itu kecil. Dari sini ke engsel kan sedikit ya. Sedangkan yang kuning itu jaraknya sedang. Nah, yang merah jaraknya jauh, lengan gayanya jauh. Jadi tadi ada dua faktor nih yang mempengaruhi gerak rotasi pada pintu. Yang pertama besarnya gaya, yang kedua adalah lengan gaya. Lengan gaya itu apa tadi? Jarak antara gaya dengan sumbu putar. Nah, pada percobaan kedua, lengan gaya yang ditunjukkan oleh jarak antara titik merah, kuning, dan hijau ke engsel pintu yang tadi sudah Bu Uti jelaskan ya. Sehingga dapat disimpulkan nih secara matematis. Momen gaya dirumuskan sebagai berikut. Nah, tadi momen gaya itu rumusnya apa Bu Uti? Kalau gaya di kelas 10 kan kita rumusnya apa coba? Gaya sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali A. Nah, kalau torsi gimana Bu Ukti atau momen gaya? Rumusnya adalah torsi sama dengan F cross R. Ini bacanya cross. Ini artinya perkalian vektor. Torsi sama dengan F cross R. F itu apa tadi? Yang mempengaruhi torsi apa? Gaya. Torsi ini to itu adalah torsi atau torka. Satuannya adalah Newton meter sama dengan F adalah gaya, satuannya Newton. Ini adalah cross, perkalian cross product, yang R adalah lengan gaya. Nah, torsi
torsi itu kan vektor. Dia bisa bernilai positif ataupun negatif. Bernilai positif apabila seperti apa, Bu Uti? Bernilai positif apabila putarannya searah jarum jam. Bernilai negatif apabila putarannya berlawanan jarum jam. Nah, ini F. F itu gaya. Nah, ini cross itu apa sih, Bu Ukti? Cross itu perkalian, tapi perkalian vektor. Perkalian vektor punya syarat. Syaratnya apa? Nah, ini. Torsi merupakan vektor hasil perkalian dua buah vektor, yaitu vektor gaya dan vektor posisi. Perkalian dua buah vektor yang menghasilkan vektor baru disebut dengan perkalian cross product. Ini disebut cross ya. Nah, syarat atau perkalian cross product memiliki syarat yang harus diperhatikan, yaitu vektor yang dioperasikan haruslah vektor yang saling tegak lurus. Diperhatikan ya, diingat-ingat ya. Cross adalah perkalian vektor yang syaratnya harus tegak lurus. Nah, R itu adalah lengan gaya, jarak antara gaya dengan sumbu putar. Mari kita bermain lagi dengan pintu rumah kalian. Nah, mari kita coba mengerjakan persoalan fisika dengan rumus matematis ini. Nah, di sini Bu Uti mau memberikan kalian gambaran sebuah pintu yang akan menjadi pedoman untuk kita mengerjakan soal. Nah, misal ada pintu nih. Ini pintu dilihat dari atas ya. Ini ada engselnya. Ini badan pintu. Yang ini gagang pintu bagian luar. Berarti sebelah sini itu luar ya. Sebelah sini itu luar. Nah, ini gagang pintu bagian dalam. Berarti sebelah sini di dalam. Ini di luar. Ini pintunya. Nah, kasus pertama. Kita coba kerjakan kasus pertama. Apa soalnya? Misalkan pintu didorong. Didorong tuh berarti apa? Diberi gaya. Bu Uti pakai pulpen merah ya biar kelihatan. Didorong itu berarti diberi gaya. Didorong dari luar. Tadi bagian luar itu kan yang di bawah ya. Didorong dari luar dengan gaya sebesar 10 Newton di gagang pintunya. Nah, ini gambarnya. Di gagang pintunya diberi gaya dorong dari luar sebesar 10 Newton. Sedangkan jarak antara gagang pintu dengan engselnya sebagai sumbu putar adalah 2 meter. Nah, ini nih. Jarak antara gagang pintu dengan engsel adalah 2 meter. Mari kita hitung besarnya torsi yang terjadi pada pintu. Nah, kalau mau menghitung berarti kita harus dianalisis dulu ya, diketahui. Apa saja nih yang diketahui? Yang diketahui pertama adalah ini. Ini apa? Gaya. Gaya sama dengan 10 Newton. Terus ini apa? Jarak dari yang diberi gaya ke engsel. Itu adalah R. Lengan gaya berapa? 2 meter. Lah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah torsinya. Sekarang kita jawab. Jawab. Torsi sama dengan F cross R. Cross itu adalah harus tegak lurus. Jadi antara gaya dengan posisi harus tegak lurus. Oh, Bu Uti lupa, maaf. Bu Uti ulangi ya. Torsi sama dengan F cross R. Cross itu artinya harus tegak lurus. Nah, harus tegak lurus berarti antara gaya dengan R-nya harus tegak lurus. Diperhatikan coba di gambar. Gaya dan R-nya sudah tegak lurus belum? Ini gaya. Ini R-nya. Sudah ya, sudah saling tegak lurus ya. Ini tanda tegak lurus nih. Membentuk sudut 90 derajat atau membentuk letter L. Nah, antara gaya dengan
lengan gaya sudah tegak lurus, berarti ini bisa dioperasikan. Terus ini torsi itu ada arahnya, bernilai positif apabila searah dengan jarum jam, bernilai negatif apabila berlawanan jarum jam. Nah, sekarang kalian bayangkan, misal ada pintu seperti ini, terus didorong dari luar. Kira-kira pintunya akan berputar kemana? Pintunya akan berputar ke sini kan? Arahnya, ya enggak? Nah, arahnya ke sini itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah jarum jam ya. Kalau searah jarum jam, otomatis torsinya bernilai positif. Jadi di sini nanti torsinya bernilai positif. Nah, mari kita hitung. Torsi sama dengan 10 cross R-nya berapa? 2. Torsi sama dengan 10 dikali 2 berapa? 20 Newton meter. Nilainya positif, berarti artinya torsinya bernilai 20 Newton meter searah jarum jam. Kayak gitu ya. Lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua. Misalkan pintu didorong dari dalam. Nah, tadi kan pintunya didorong dari luar. Sekarang pintu didorong dari dalam dengan gaya sebesar 20 Newton di gagang pintunya. Sedangkan jarak antara gagang pintu dengan engselnya sebagai sumbu putar adalah 1,5 meter. Mari kita hitung besarnya torsi yang terjadi pada pintu. Nah, sekarang gayanya itu dari dalam, berarti ke sini ya, 20 Newton. Jarak antara gagang ke engsel itu 1,5. Nah, kita analisis. Diketahui gaya sama dengan 20 Newton. R-nya adalah 1,5 meter. Yang ditanya apa? Ditanya torsi. Jawab. Torsi sama dengan F cross R. Nah, crossnya kita cek. Cross itu harus tegak lurus, antara F sama R harus tegak lurus. Coba F-nya ke sini, R-nya ke sini. Sudah saling tegak lurus ya. Berarti operasinya bisa dilakukan. Operasi perhitungannya bisa dilakukan karena sudah tegak lurus. Nah, torsi sama dengan, oh iya, arahnya, torsinya bernilai positif atau negatif nih. Kita analisis dulu. Ketika ada pintu seperti ini, terus didorong dari dalam, berarti pintunya akan berputar kemana? Pintunya akan berputar ke sini ya. Nah, ketika pintunya berputar ke sini, dia searah atau berlawanan jarum jam? Berlawanan ya. Jadi nilainya negatif. Jadi torsi sama dengan nilainya negatif nih. Negatif. F-nya berapa? 20 kali R-nya berapa? 1,5. Torsinya sama dengan 20 kali 1,5 berapa? Negatif 30 Newton meter. Negatif artinya adalah arahnya berlawanan jarum jam. Seperti itu ya. Nah, sekarang kasus ketiga. Nah, kasus ketiga nih. Kasus ketiga. Misalkan pintu didorong dari luar dengan gaya sebesar 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Sedangkan jarak antara gagang pada gagang pintu dengan engselnya sebagai sumbu putar adalah 2 meter. Mari kita hitung besarnya torsi yang terjadi pada pintu. Nah, ini nih. Nah, ada pintu. Jarak antara gagang sampai engsel itu 2 meter, sedangkan diberi gaya dari luar. Tapi gayanya membentuk sudut 30 derajat. Nah, kita analisis. Diketahui F-nya adalah 10 Newton. R-nya berapa? 2
meter. Nah, sekarang ditanya. Yang ditanya apa? Ditanya adalah torsinya. Jawab. Torsi sama dengan F cross R. Nah, sekarang kita cross check. Cross itu artinya harus tegak lurus antara F dan R. Dilihat toh. F sama R-nya tegak lurus enggak? Tegak lurus itu artinya harus membentuk 90 derajat. Antara F dan R itu belum tegak lurus. F dan R itu membentuknya 30 derajat, otomatis harus ditegak luruskan. Yang miring ditegak luruskan, atau istilahnya di vektor, kalian kelas 10 sudah belajar vektor, F-nya itu harus diproyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, F ini bisa diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini F ini kan sumbu X ya. Ini bisa diproyeksikan ke sumbu X, yang ini bisa diproyeksikan ke sumbu Y. F punya komponen X dan F punya komponen Y. Ini dicari dengan pendekatan trigonometri yang pernah diajari di vektor ya. Ketika di sini 30 derajat, berarti di sini juga 30 derajat ya, sudut saling berseberangan. Yang dekat dengan sudut, untuk diingat-ingat, ini kan dekat dengan sudut, berarti dia cos Fx adalah F cos 30 derajat. Sedangkan Fy kan jauh dari sudut, berarti Fy adalah F sin 30 derajat. Gitu ya. Nah, ketika sudah diproyeksikan seperti ini, sudah ada belum F yang tegak lurus dengan R-nya? Ada, yaitu Fy. Fy ini ternyata tegak lurus dengan R. Jadi operasinya, karena syaratnya harus tegak lurus, di sini torsinya sama dengan F sin 30 cross R. Karena tadi yang tegak lurus tuh hanya si Fy, ya enggak? Nah, terus arah torsinya. Torsinya ketika Fy-nya ke sini, berarti arahnya kan kayak gini. Ya enggak? Berarti dia searah jarum jam, nilainya positif. Berarti torsi sama dengan F berapa? 10 sin 30. Berapa sin 30? Sin 30 adalah setengah, dikali R-nya berapa? 2. Berarti torsi sama dengan 10 Newton meter, searah dengan jarum jam. Nah, di sini nanti Bu Ukti juga memberikan kalian ini tabel trigonometri. Untuk mempermudah pendekatan trigonometri, hafalkan sudut-sudut istimewa berikut ini. Nah, ini tadi sin 30 itu nilainya setengah, gitu ya. Nah, cukup untuk dinamika rotasi. Untuk subbab selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bu Ukti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.